Halo semuanya, selamat datang di video edukatif psikologi komunikasi. Kali ini aku akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana pemahaman ini membantu kita memahami komunikasi antar individu dan masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan aku Afifa Surya Putri dengan NIM 11524000016. Menurut Kurt Lewin, dalam teorinya mengenai field teori, perilaku manusia merupakan fungsi dari individu dan lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku muncul karena interaksi dinamis antara karakteristik pribadi dan kondisi lingkungan. Dalam konteks komunikasi, hal itu berarti pesan yang efektif harus memperhitungkan kondisi psikologis individu dan konteks lingkungan sosial mereka. Yang pertama, ada faktor internal yang berasal dari diri dalam individu. Menurut Morgan dan King, faktor biologis seperti kondisi fisik, kesehatan, dan hormon berpengaruh pada kestabilan perilaku. Misalnya, rasa lapar bisa menurunkan konsentrasi atau membuat seseorang mudah tersinggung. Dari sisi psikologi, Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar seperti keinginan dan kebutuhan emosional. Sementara Gordon Allport menekankan peran kepribadian, nilai, dan sikap dalam menentukan respon seseorang terhadap situasi tertentu. Sekarang, mari kita bahas faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri individu yang ikut membentuk perilakunya. Menurut Albert Bandura, dalam social learning theory, manusia belajar dengan cara mengamati orang lain di sekitarnya. Yang artinya, perilaku tidak hanya terbentuk dari pengalaman pribadi, tetapi juga hasil dari proses imitasi terhadap metode sosial, seperti keluarga, teman, atau tokoh publik. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama yang menanamkan nilai, norma, dan pola komunikasi. Anak belajar berbicara, meniru sikap, dan memahami dunia dari interaksi dengan orang tuanya. Selanjutnya, ada kelompok sosial dan teman sebaya yang juga memiliki pengaruh besar. Peer pressure dapat mendorong individu menyesuaikan perilaku agar diterima dalam kelompok. Misalnya, remaja yang awalnya pendiam bisa menjadi lebih aktif karena ingin menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya. Budaya dan norma sosial seperti yang dijelaskan oleh Gerd Hofstede berperan dalam menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Misalnya, cara seseorang mengekspresikan pendapat di Indonesia berbeda dengan di negara barat karena nilai kesopanan dan konteks budaya yang berbeda. Pendidikan dan media massa juga menjadi faktor eksternal paling penting. Pendidikan membentuk cara berpikir dan menilai sesuatu secara rasional, sedangkan media mempengaruhi opini publik, gaya hidup, bahkan perilaku konsumtif melalui pesan-pesan visual dan simbolik. Yang terakhir, lingkungan fisik dan ekonomi juga turut berperan. Menurut Kurt Lewin, perilaku manusia adalah fungsi dari individu dan lingkungannya, yang artinya kondisi sosial dan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk berperilaku adaptif, kreatif, atau bahkan defensif terhadap tantangan hidup. Jadi, faktor eksternal berperan sebagai konteks yang membentuk dan mengarahkan perilaku manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar, dalam kehidupan sosial dan komunikasi sehari-hari. Ada 4 teori utama yang menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti sekarang. B.F. Skinner melalui teori behaviorisme mengatakan bahwa perilaku adalah hasil dari stimulus dan respon. Artinya, kita cenderung mengalami perilaku yang mendapatkan penghargaan. Sigmund Freud melalui psikoanalisis menekankan dorongan bawah sadar
yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Abraham Maslow dengan teori humanistiknya menyebut bahwa manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dan Albert Bandura menambahkan bahwa perilaku juga dipelajari dan mengamati orang lain. Inilah yang disebut observational learning. Setelah memahami faktor internal dan eksternal, sekarang mari kita lihat bagaimana keduanya berkaitan dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berfokus pada bagaimana pikiran, emosi, dan persepsi seseorang mempengaruhi proses penyampaian dan penerimaan pesan. Menurut Carl Rogers, komunikasi yang efektif hanya bisa terjadi jika seseorang mampu berempati dan memahami sudut pandang orang lain. Ini menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti empati, motivasi, dan persepsi berperan penting dalam interaksi manusia. Sementara itu, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku komunikasi seseorang juga dipengaruhi oleh proses belajar sosial, yaitu ketika kita meniru gaya berbicara, ekspresi, atau bahkan opini dari orang lain melalui observasi, terutama di media sosial. Dari sisi eksternal, Kurt Hofstede menyebutkan bahwa budaya membentuk kerangka berpikir dan menentukan interpretasi terhadap simbol-simbol komunikasi. Misalnya gestur yang bermakna positif di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Dalam praktiknya, pemahaman faktor-faktor psikologis dan sosial ini sangat penting untuk merancang pesan komunikasi yang efektif, baik dalam konteks interpersonal, organisasi, maupun media massa. Jadi, psikologi komunikasi tidak hanya berbicara tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa pesan itu diterima atau ditolak oleh orang lain. Di sini aku ambil studi kasus pengaruh media sosial terhadap perilaku komunikasi generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Media sosial menjadi ruang utama bagi mereka untuk berkomunikasi, berekspresi, dan membangun citra diri. Bahasa gaul, singkatan, dan ekspresi visual menjadi bagian dari identitas komunikasi digital, yang dimana cara berbicara di media sosial berbeda dari komunikasi formal. Penggunaan emoji, bahasa gaul, dan singkatan mencerminkan keinginan untuk terlihat santai, modern, dan diterima dalam komunikasi digital. Validasi sosial membentuk perilaku dan emosi pengguna media sosial. Menurut Albert Bandura, manusia belajar melalui observasi, di mana media sosial, reaksi orang lain menjadi penguat perilaku. Semakin banyak likes yang diterima, semakin besar keinginan untuk mengulangi perilaku yang serupa. Fenomena ini disebut social reinforcement. Budaya populer membentuk persepsi diri dan gaya komunikasi. Menurut Kurt Hofstede, budaya membentuk nilai dan perilaku. Budaya digital yang menekankan popularitas dan estetika membuat banyak generasi muda menyesuaikan cara berbicara, berpakaian, dan berinteraksi agar sesuai dengan tren global. Media sosial membentuk perilaku komunikasi, namun kesadaran diri tetap kunci seimbang. Jadi, perilaku komunikasi generasi Z dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti motivasi dan emosi, serta faktor eksternal seperti media sosial dan budaya populer. Pemahaman ini membantu kita menyadari pentingnya keseimbangan antara komunikasi digital dan tatap muka agar hubungan sosial tetap bermakna. Sebagai simpulan, perilaku manusia adalah hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal.
Faktor internal seperti kepribadian, motivasi, dan emosi membentuk cara seseorang menanggapi dunia di sekitarnya. Sementara faktor eksternal seperti keluarga, budaya, dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan berperilaku. Dalam konteks psikologi komunikasi, pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu kita menjadi komunikator yang lebih bijak dan empatik, mampu menyesuaikan pesan sesuai kondisi psikologis dan sosial audiens. Seperti lingkungan yang disampaikan oleh Kurt Lewin, manusia merupakan fungsi dari individu dan lingkungannya. Maka, untuk memahami manusia, kita juga harus memahami konteks tempat ia hidup dan berinteraksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memperkaya wawasan kita tentang hubungan antara perilaku dan komunikasi.